Halo kawan Sonen Mesin, kembali lagi bersama gua Ivan Ramdana alias Mbah Ivan. Dan kali ini kita akan ngetes mobil yang cukup spesial, yaitu Wuling i-Rev. Ini yang kecil nih, yang baru, yang salah satu electrical termau di Indonesia. Kali ini kita keliling Jakarta nih, termasuk lewat apa macet, tol, semua pokoknya. Nah, penasaran nggak bagaimana performa si i-Rev nih? Yuk ikuti petualangan kita di Sonen Mesin. Tuh kan muat. Nah, sebelum jalan nyoba i-Rev ini, gue akan ngasih refreshing dulu nih fitur-fitur yang ada di i-Rev. Sebenarnya kita pernah bikin video detail tentang i-Rev sebelumnya. Kalau mau lihat di sini nih. Nah, untuk recap aja berapa fitur menariknya, dia sudah dilengkapi dengan Win, jadi Wuling voice command pakai bahasa Indonesia lagi. Tinggal ngomong halo Wuling, nanti dia langsung nurut. Terus kemudian lu tuh juga bisa ngatur mobilnya dari smartphone, mulai nyalain mobil, nyalain AC, lihat kondisi baterai segala macem. Dan terakhir ini ada fitur safety, yaitu vehicle holding. Jadi kalau lu lagi di tanjakan, mobilnya bisa nahan diri. Jadi tidak perlu takut lah mundur atau gimana. Jadi i-Rev ini punya satu motor listrik ya. Ini kan mobil kota yang nggak banyak ya. Dia bisa mengeluarkan tenaga sekitar 40 horsepower, tapi torsinya dong 110 Nm. Dan untuk range, ini kita dapat yang versi long range paling tinggi itu sampai 300 km. Dan ngecasnya pun enak. Kalau lu pakai cas biasa, yang pakai colokan rumah langsung itu sekitar 8 jam untuk kayak hampir 80%. Nah, kalau untuk fast charging ada kayak wall charging itu cuma 4 jam doang. Walaupun ini sebenarnya mobil perkotaan, tapi ini mobil juga punya mode juga dong. Ada mode eco yang mau irit-irit, normal, dan mode sport. Bedanya apa? Jadi dia akselerasinya akan lebih galak lah, tapi nggak galak-galak kayak Tesla, tenang. Ini mobil perkotaan, bukan buat ngebut, oke? Dan semua juga bisa diatur, termasuk kayak remnya juga ya. Jadi lu ngerasa kayak mobil biasa gitu. Ada engine brake-nya, itu juga bisa diatur. Nah, itu dia tuh sedikit info singkat tentang si i-Rev ini. Penasaran kan gimana kalau dia di jalan? Yuk kita langsung jalan aja. Nah, kita nih lagi nyobain i-Rev di habitatnya, yaitu jalanan Jakarta. Tepatnya ini lagi di masih arteri Pondok Indah ya. Dan gue harus akuin, orang kayak, wah ini mobil beneran gak sih, kok kecil gitu, aneh kan bentuknya. Terus mungkin inget-inget dulu ada Top Gear tuh pernah ada namanya kayak G-Wiz, kok bentuknya kecil gitu. Tapi ini proper car ya, ini bener-bener mobil. Kita belum nyobain banget nih kalau untuk akselerasi karena masih macet ya. Cuma masih cukup lah, dia nggak terlalu nyentak kayak kebanyakan mobil listrik lainnya. Dan untuk suspensinya, dia udah full independent. Depan MacPherson strut, belakang trailing. Bantingannya udah oke loh buat mobil sekecil ini. Karena lu pikir nih mobil yang ya city car, kadang-kadang kita masih identik yang lama-lama yang keras gitu ya. Jadi so far ini cocok banget sih buat di perkotaan. Nah, kita ngebawa i-Rev ke tol. Karena gak tau kenapa banyak yang penasaran gitu loh. Kalau i-Rev di tol tuh kayak gimana sih? Karena orang masih nganggap ya ini mobil kecil. Dan apakah kalau kena truk itu benar-benar kerasa? Kita belum nyoba ada truk yang kenceng banget, tapi so far sih stabil. Dan untuk akselerasinya sebenarnya cukup ya. Ini ya lagi-lagi ini mobil kota ya. Ini bukan buat lo ngebut. Tapi menurut gua akselerasinya udah cukup dan pengeremannya itu pakem loh. Kayak tadi mungkin beberapa kali gue udah contohin ya. Ini for reminder, ini versi yang long range. Remnya itu beda sendiri, dia pakai cakram di dua roda. Karena kalau yang standar dia belakang tromol. Super pakem, dan ini kita masih mode normal. Jadi lu bisa atur juga pengeremannya kan. Ada yang normal, bisa juga lebih pakem lagi. Dan ini sangat pakem menurut gue. Jadi sebenarnya
iRev ini nggak terlalu aneh lah ya. Bentuknya aja yang agak unik, tapi secara pembawaan kayak mobil biasa. Jadi Wuling iRev ini juga punya mode mengemudi juga, sesuai adalah mode sport. Dan ini bikin akselerasinya jadi agak ganak. Kita coba bentar ya. Gak terlalu nyentak, tapi kita bisa ngerasain akselerasinya jadi lebih cepat. Gitu. Memang ya lagi-lagi gue bilang ini bukan buat ngebut, tapi kalau misalnya lu di tol kayak gini, lu pin nyelip misalkan, kita coba. Nah, lu bisa langsung dapet akselerasinya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kalau tadi kita nyoba yang mode sport, kita kembali ke mode normal. Ya, kayak agak pelan gitu. Nah, kalau di mode normal ini kita lebih slow ya naiknya, kayak kita gas gini tuh. Nggak terlalu nyentak. Nah, ini bagus lah kalau kalian lagi cruising speed, misalnya di tol. Tapi tadi lagi gue bilang, dengan lu tinggal ganti pengaturannya di MID-nya, langsung saya buat nyelip langsung bisa digas. Nah, tadi itu gue udah mencoba iRev di berbagai macam perjalanan ya. Kita start dari Wuling Experience Centers di Pondok Indah, dan sekarang kita lagi di Peak. Agak panas tapi. Nah, di sana gue ngelewatin pertama kita lewat jalan agak macet, terus kita ada tol dan kita lewat jalan Peaknya juga tuh. Jadi kita udah ngerasain di berbagai elemen lah kasarnya, dan menjawab beberapa pertanyaan netizen karena banyak yang bingung nih, ini mobilnya agak unik tapi kok apa bisa enak dipakai ya kayak mobil biasa. Ya udah, yuk kawan Solar Mesin, ikuti perjalanan gue lagi nih saat kita mencoba Wuling iRev hanya di Solar Mesin. Halo, nama saya Muhammad Kurnianto, panggilannya Mato, dari media mobilkomersial.com. Untuk first impression gue mengendarai Wuling REV ini, mobilnya cukup cukup enak ya dikendarai di jalan, apalagi lagi di jalan tol gini nih. Untuk selap-selipnya tuh lincah dan mudah gitu. Karena mobilnya juga dimensinya kan kecil ini. Nah, terus untuk fitur-fiturnya nih kayak pakai mode normal di mobil ini, tarikannya ya normal lah, namanya juga normal kan ya. Dipindahin ke sport nih, tarikannya lebih responsif nih, lebih mantep, lebih lebih jos lah ketika digas. Terus oh iya nih, ada kalau ukuran tinggi badan saya kan 174 ya. Ini kalau ngelihat bagian panel monitor di di penunjuk ini nih depan, kalau kita ngasih sen kiri atau sen kanan, untuk postur saya nggak kelihatan sennya tuh, jadi ketutupan setir. Untuk panah arah ke kiri dan ke kanannya ini di dashboard ini nggak kelihatan, jadi kayak kurang ke bawah gitu monitornya. Nah, untuk di kemacetan Jakarta nih, ini tepatnya lagi di Jalan Sudirman, lebih enak itu pakai mode Eco. Karena apa? Karena kalau digas, kita gasnya agak dalam, jadi mobil baru jalan. Kalau pakai mode normal sama sport, apalagi sport, kalau misalnya kita gas sedikit itu udah nyundul mobilnya, jadi ndut-ndutan nggak enak. Lebih enak pakai Eco, dan juga lebih irit listrik. Untuk kayak slip-slipnya gitu, untuk manuver di macet ini
karena mobilnya dimensinya kecil ya, ini enak banget untuk selap-selipnya kiri kanan tuh enak banget. Ya. Halo guys, kali ini kita lagi ada di Asiri di Sarinah. Ini tempat keren banget nih. Jadi kalau kalian pengen tahu sejarah tentang minyak-minyakan yang wangi-wangi, itu sejarahnya ternyata panjang, lu bisa langsung ke sana, nggak perlu ke Solo. Nah, deket nih. Anyway, tadi kita jalan ya dari Peak ke tengah Jakarta. Macetnya nggak kerasa kan. Untung bukan gue nyetir. Terima kasih Om Mato dari mobil komersil udah nyetirin. Nah, tadi gue duduk di belakang. Kan kalian tau lah, lihat iRev gitu kan, imut-imut ya kan, dimasukin ke gua. Ternyata gue muat loh guys, bahkan kalau joknya dimundurin tuh bisa. Dan nggak lebih parah kok, dulu gue lebih parah, 90 derajat naik ke atas. Ini masih bisa senderan. Untuk rasa di belakang, not bad sih. Ini apa, masih apa, head space masih ada, terus legroom juga masih ada. Cuma sayangnya, kalau gue jujur, di belakang tuh memang bukan untuk jarak jauh banget ya. Mungkin cocok buat anak kecil ya, karena tidak ada audio. AC-nya agak kalang-kalang dikit, tapi ya memang ya itulah buat anak kecil dan buat short trip tuh udah cocok lah. Untuk sisanya kursi bantingan masih mirip sama yang di depan lah. Jadi kalau buat penumpang belakang iRev jangan lama-lama ya. Siap, jadi gitu aja. Nah nanti leg terakhir nih, kita leg terakhir muter-muter di Jakarta lagi ngaji ini. Gimana kalau ntar gantian gue yang coba? Oke, yuk kita lanjut ya petualangan iRev bareng hanya di soundandmachine.com. Nah guys, jadi itu dia impresi gue tentang si Wuling iRev ini di jalanan ibu kota. Seperti yang gue bilang, kita udah ngelewatin jalan tol, kita lewatin jalan macet, dan gue harus rasain bahwa mobil ini sendiri sebenarnya udah cukup nih buat di jalan ibu kota, dan cocok lah buat emak-emak, buat nganterin anak pergi ke supermarket, atau juga para pekerja kantoran ibu kota kan, ini karena kompak, jadi bisa parkir lebih mudah. Terus dia juga apa, jago nyelip-nyelip juga kan. Terus terakhir, dan mobil listrik, jadi ini ramah terhadap lingkungan, irit juga. Untuk ramah terhadap tetangga itu tergantung Anda sendiri. Jadi itu dia review singkat iRev dari gua, Mbak Ivan. Terima kasih udah nonton video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, komen channelnya Sound and Machine. Dan jangan lupa nih untuk nge-like sosial media kita juga. Kita ada di Instagram, di Facebook, di Sound and Machine. Dan jangan lupa situsnya juga. Buat yang masih penasaran tentang Wuling nih, bisa juga nih komen di YouTube, video YouTube kita, atau di sosial media. Insya Allah kita bales. Oke deh, thank you udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.